Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari, Randy ingin sekali pergi ke rumah saudara laki-lakinya yang ada di Banten, guys. Saat dia lagi berjalan di parkiran mobil, tiba-tiba ia diserempet oleh mobil lain sampai terjatuh. Randy pun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi tuh. Akhirnya polisi menemukan beberapa mobil yang sama dengan pelaku yang menyerempet Randy. Tapi para pelaku mengelak dan memiliki alasannya masing-masing, guys. Orang pertama bilang, "Saya nggak mungkin melakukan itu, Pak. Saya ini seorang pembalap profesional. Jadi mana mungkin aku nyerempet orang di jalan? Jadi Bapak jangan menuduh saya sembarangan ya." Orang kedua mengatakan, "Saya nggak merasa nyerempet seseorang sama sekali di jalan dari tadi, Pak. Saya ini orang yang sangat hati-hati apalagi kalau lagi berkendara. Lagian Bapak emang punya bukti kalau saya yang melakukan penyerempetan kepada orang ini?" Orang yang ketiga mengatakan, "Jangan asal tuduh saya sembarangan, Pak. Saya baru aja ingin pergi ke rumah nenek saya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jadi aku nggak mau telat menghadiri acara tersebut." Setelah mendengar alasan dari mereka semua, polisi masih yakin kalau salah satunya adalah pelakunya tuh. Kalau menurut teman-teman, siapakah pelaku penyerempetan itu? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah orang yang ini, guys. Kok bisa? Karena kalau kamu perhatikan teka-teki ini dengan serius, ada stiker yang sama dengan pelaku penyerempetan si Randy tuh. Hayo, kamu kali ini bener gak? Selamat ya guys buat kalian yang benar di teka-teki pertama ini. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Tanya adalah seorang anak dari pengusaha sukses yang terkenal di Kalimantan. Pada sore hari, ia ditemukan tewas di kamarnya, guys. Akhirnya, polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Menurut hasil dari pemeriksaan dokter, ia tewas dari 30 menit yang lalu tuh. Polisi pun kembali ke rumah Kanya dan menanyai orang-orang yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Yeyen, ART-nya. Dia berkata, "Aku bukan pelaku dari pembunuhan ini, Pak. Aku 30 menit yang lalu lagi menyiapkan makan malam untuk Mbak Kanya dan adiknya. Jadi mana mungkin aku melakukannya?" Yang kedua ada Yanto, supirnya. Dia mengatakan, "Aku nggak tahu siapa yang telah membunuh Mbak Kanya, Pak. Aku 30 menit yang lalu lagi membersihkan mobil karena mobil ini akan dipakai oleh Mbak Retno. Lagian ngapain juga aku harus membunuhkannya? Dia sangat baik kepadaku, Pak." Yang ketiga ada Retno, adiknya. Dia mengatakan, "Aku seharian ini ada di kamar, Pak. Aku lagi menghabiskan novel dari penulis kesukaanku. 30 menit yang lalu aku lagi buat es teh untuk menemaniku baca novel. Mana mungkin aku melakukan pembunuhan ini kepada kakakku sendiri." Setelah mendengar pernyataan dari orang-orang yang ada di rumah, polisi pun mengetahui siapa yang telah berbohong. Kalau menurut kamu di antara orang-orang ini, siapa ya yang telah berbohong? Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Siapa aja yang udah nemu jawabannya? Jadi yang berbohong adalah adiknya si Retno, guys. Karena coba deh kamu perhatikan, gelas dari es teh manisnya di dalamnya terdapat es batu yang masih utuh dan belum mencair sama sekali. Yang udah pasti kalau dia adalah pembunuh dari kakaknya. Mungkin karena panik, dia jadi berbohong deh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Zidan tiba-tiba mengalami sakit kepala dan dia langsung pergi ke rumah sakit. Saat ada di rumah sakit, dokter memberikan botol obat dan dia diminta untuk beristirahat di salah satu kamar di rumah sakit itu. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas di kamar rumah sakit, guys. Polisi pun mendapat beberapa tersangka yang dicurigai telah membunuh Zidan.
Yang pertama ada dokternya. Dia berkata, iya memang benar dia tadi berkonsultasi denganku karena kepalanya sakit dan aku memberikannya obat. Lalu aku pun menyuruhnya untuk istirahat di rumah sakit. Aku pun bertemu dengannya jam 3 sore dan ketika aku akan mengeceknya lagi jam 9 malam, tiba-tiba bapak memanggilku ke sini untuk meminta keterangan. Yang kedua ada cleaning service. Dia mengatakan, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh di sini pak. Saat jam 7 aku lagi membersihkan ruanganku. Aku langsung menemukannya tergeletak dan aku langsung menelpon pak polisi. Jadi bukan aku pelakunya. Yang ketiga ada susternya tuh. Dia berkata, aku tidak tahu kenapa dia bisa terbunuh pak. Aku ke ruangan ini jam 8 malam untuk memeriksa keadaannya. Karena dokter akan memeriksanya jam 9 pak. Tega sekali ya orang yang melakukan itu. Setelah mendengar penjelasan dari para tersangka, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Menurut kamu, siapakah pelakunya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Jadi yang telah membunuh Zidan adalah susternya tuh. Coba aja deh kalian lihat jam dinding di ruangan itu menunjukkan jam 7.30 ya. Sedangkan si suster mengecek dia jam 8 malam tuh. Mungkin karena panik dia jadi salah memberikan alasan deh. Hayo, di teka-teki yang ketiga ini kamu bener nggak? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di supermarket terkenal di Jakarta telah terjadi pencurian guys. Security langsung menutup semua akses keluar dan memeriksa CCTV untuk mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Dan ternyata terdapat 3 orang ibu hamil yang diduga telah melakukan pencurian ini. Security pun akhirnya menanyai mereka satu persatu guys. Orang pertama bilang, saya nggak mungkin melakukan pencurian ini pak. Suamiku adalah seorang pengusaha kaya. Aku juga bisa beli supermarket ini kalau aku mau pak. Lagian kayak nggak ada orang lain aja untuk diwawancarai. Orang kedua mengatakan, aku ke supermarket ini baru aja sampai pak. Aku pengen membeli susu buat anakku yang di kandungan agar nutrisinya sangat terpenuhi. Tapi tiba-tiba aku kaget karena dituduh mencuri oleh bapak. Orang ketiga beralasan, ngapain aku mencuri barang-barang di sini? Aku aja udah sering berbelanja di sini pak. Bahkan aku udah menjadi member dari supermarket ini loh. Jangan asal tuduh ya pak. Setelah mendengar alasan dari mereka, security pun langsung bisa menyimpulkan siapa yang telah melakukan pencurian ini. Coba yuk kalian cari tahu siapa ya kira-kira pencurinya. Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah orang yang ini guys. Coba aja deh kalian perhatikan. Dia adalah seorang wanita tapi memiliki kumis seperti laki-laki ya. Hayo kalian jawabnya. Teka-teki ke-6. Teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang ibu yang lagi hamil tuh. Dengar-dengar katanya di antara mereka ada seorang ibu yang akan mencelakakan calon bayinya. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan menemukan clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku hitung mundur waktunya dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar.